Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Fadila, mahasiswi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Ekonomi, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di mana video ini diajukan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang mana diampu oleh Bapak Rizal Fahmi, BA-MPD, selaku dosen dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada video ini, saya akan membahas terkait isu kebangsaan, ihwal berbangsa dan bernegara. Pengertian arti kata hal ihwal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berbagai-bagai hal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan sebagainya. Membicarakan ihwal, organisasi berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seseorang individu terikat dan menjadi bagian dari suatu bangsa atau nation dan negara atau state tertentu. Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dari daerah daratan dan lautan ke dalam organisasi berbentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Sebagai realisasi impian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pendekatan yang diuraikan di atas, diharapkan dapat dipergunakan untuk menyusun suatu konsepsi yang dapat dipergunakan untuk menyatukan sudut pandang dalam kita merumuskan apa yang telah tertuang dalam pasal 32 UUD 1945 sebelum diadakan perubahan dengan sudut pandang itu. Diharapkan kita dapat menyatukan pola berpikir dalam merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dalam mengaktualisasikan berbangsa, bernegara Indonesia sebagai pedoman dalam kita bersikap dan berperilaku dalam menjalankan fungsi, pekerjaan, kerja, jabatan, peran, dan tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berperintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara elektis ke dalam sikap dan perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Akan tetapi, kesadaran berbangsa dan bernegara ini jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintah, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam implementasinya, pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara.
ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak akan selalu positif. Bisa saja pada satu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya. Berbagai faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Demikian pula, perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran itu. Menjadi sebuah keharusan bagi pemuda untuk ikut bertanggung jawab. Bila pemuda sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa sebagian pemuda di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kebanyakan pemuda saat ini lebih cenderung untuk bersikap individualis atau mementingkan diri sendiri tanpa mau tahu akan persoalan di sekitarnya. Penguasaan iptek yang tidak merata bagi pemuda juga merupakan salah satu tantangan bagi kita. Mau tidak mau, segala dalam hal penguasaan informasi jika pemuda tidak memiliki kompetensi di bidang ini, maka kita akan terus tertinggal dan digilas zaman sehingga dominasi negara luar semakin kuat menguasai negara kita. Pemuda tidak dapat dilupakan dan dihilangkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Sumpah Pemuda, sebagaimana telah diikrarkan oleh pendahulu kita pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan salah satu bukti betapa peranan pemuda itu sangat vital dalam mempersatukan pemuda dan bangsa ini. Pemuda harus mengambil posisi terdepan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, dan terdepan pula menyuarakan kritik yang membangun kepada pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal lain yang tak kalah pentingnya, pemuda harus memiliki kepekaan sosial dan memiliki tanggung jawab atas kondisi masyarakat saat ini, maka harus turut serta mencari solusinya. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air, negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok
dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Pancasila ideologi. Kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekadar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan ancaman, tantangan, dan hambatan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berjaga demi mengharumkan nama bangsa. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional ataupun internasional. Faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara. 1. Tingkat keamanahan seorang pejabat. 2. Pemerataan kesejahteraan setiap daerah. 3. Keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua rakyat. 4. Kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan. 5. Tegasnya hukum dan aturan pemerintah. 6. Rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia. 7. Menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu. 8. Mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa. Sekian video pemaparan tugas pertemuan ke-12. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.